ada member autoimun, nggak dikasih tahu sama dokter spesialis kulit kalau ini tergolong autoimun apa. Pertama, konsumsi SOP 100 lagi itu dan Otsukushi masing-masing satu box di bulan pertama. Ada perubahan, luka-lukanya semakin kering, terus cara konsumsi SOP dan Otsukushi-nya cara konsumsi SOP-nya itu satu saset di pagi dan sore, kemudian Otsukushi satu saset aja di sore hari. Nah, terus sekarang karena beralih ke SOP Subarashi, luka-lukanya tuh jadi makin banyak. Konsumsi Subarashi pagi dan sore masing-masing satu saset. Diturunkan takarannya jadi satu hari satu saset aja, tapi lukanya kayak meradang gitu. Sementara Utsukushi-nya mungkin gimana ini kepotong sih pertanyaannya. Mungkin dia itu dulu aja, Dok, Subarashi. Ya, ya memang kita ada banyak masukan dengan penggantian konsumsi ke Subarashi ini. Berbagai efek yang tidak menyenangkan tuh muncul ya. Itu bisa dimaklumi karena semua produk yang baru itu tubuh perlu beradaptasi lagi gitu ya. Jadi selain SOP-nya lebih banyak, kita ada 2 tambahan peptida lagi. Di sini kita perlakukan sebagai memulai sesuatu yang baru. Ya. Prinsip start low, go slow itu diberlakukan lagi. Ya jangan kemarin tuh SOP 2x1 aman, sekarang lanjut Subarashi 2x1. Ya belum tentu, karena respon tubuh itu berbeda-beda. Jadi kalau terjadi seperti itu, stop aja dulu dua-duanya. Ya. Kita kembali ke prinsip SOP-nya dulu dengan takaran yang paling kecil. Kalau perlu setengah saset di start, dimulai. Tidak ada reaksi negatif, baru naikkan 2,5 kali, lalu 2x1, gitu, ya. Terus aman, baru masukkan lagi Utsukushi-nya. Jadi memang tubuh kita itu akan berfluktuasi, bervariasi. Itu tandanya kita mempunyai kehidupan. Tidak akan statis kondisinya dari hari ke hari. Karena sehari-hari juga kita mengalami perubahan emosi, perubahan stres, perubahan makanan, polusi, itu setiap hari berubah. Jadi kita beradaptasi dengan perubahan itu. Oke. Oke, selanjutnya ada Dok, mau tanya, Otsukushi itu kan mengandung probiotik untuk imunitas tubuh. Kenapa diminumnya di bawah lidah? Sama kayak SOP mungkin ya. Dan gimana bisa jadi probiotik di dalam usus dibandingkan makanan probiotik lainnya yang diminum dengan cara biasa? Bedanya apa, Dok? Saya udah pernah bahas itu, cara minum itu bukan sesuatu yang istimewa. Yang penting itu dia konsisten dan jangka panjang, itu lebih menentukan. Nah, kalau soal bawah lidah itu karena ukuran SOP yang molekulnya relatif kecil ya, 600 Dalton, dia bisa diserap di mukosa mulut gitu. Jadi mulai dari mulut pun sudah bisa diserap. Tapi kalau Utsukushi dia ukurannya lebih besar. Dan memang titik tangkapnya itu lebih di usus. Jadi kita larutkan, kita minum karena memang tujuannya supaya sampai ke usus. Jadi tidak ada keharusan Utsukushi itu diminumkan di mulut. Dua-duanya tidak ada keharusan. Itu fleksibilitas aja. Ada yang merasa susah, repot cari air untuk aduk-aduk, lebih cepat dituangkan langsung diminum gitu ya. Apalagi kalau pasien ada pembatasan cairan, orang ginjal, orang yang gagal jantung itu tidak boleh minum banyak. Itu silakan dia minum langsung di mulut. Mau di atas mau di bawah itu kalau dikulum-kulum sama saja itu akan menyerap juga. Kan air lidah kita menjadi pembawanya.
Air ludah tuh pasti akan mencari tempat terendah, ya masuk juga dia ke bawah lidah. Mau taruh di atas lidah juga dia tetap akan ke bawah lidah juga. Ya kadang-kadang kita terlalu kaku sih dalam bikin aturan. Tapi yang pasti kalau dia minum langsung itu bisa menjadi media promosi, dia lebih gaya minumnya di media sosial daripada aduk-aduk. Lagi. Subarasi itu punya peranan utama regenerasi. Berarti targetnya itu sel-sel sehat itu dipulihkan lagi. Gitu. Ya. Kalau Utsukushi itu lebih meningkatkan sistem imunnya. Jadi tergantung kasusnya sekarang lebih ke arah mana. Kalau dia kencing manis, membuat kerusakan, degenerasi jadi dia lebih cepat tua, ya kita lebih butuh Subarasi, nggak usah ditanya lagi tuh. Kalau dia menghadapi infeksi, kanker, ya dia lebih butuh Utsukushi. Ya. Nah, ini untuk yang kondisi belanjanya tuh harus ngepas, harus pilih salah satu, begitu cara pilihnya. Tapi kalau penyakitnya memang komplikasi, dia butuh dua-duanya, ya kita berikan dua-duanya. Tapi mana lebih banyak? Itu kembali lagi tujuannya kemana? Untuk memperbaiki sel-sel ya Subarasi lebih banyak. Utsukushi hanya bantu detoksnya saja. Bantu detoks itu 1x1, asal dia rutin juga cukup. Nggak perlu sampai 4x1. Ya. Jadi gunakan nalar. Jangan bolak-balik nanya ini formulanya bagaimana untuk penyakit A, penyakit B. Nggak ada formula untuk model begitu. Semua disesuaikan kondisinya. Pasien yang usianya 80, dia butuh lebih banyak. Bukan karena penyakitnya, tapi karena usianya. Jadi saya tadi pagi sempat berdebat. Gitu. Nah, opanya umur 80. Dari umur ya kita bisa berikan sampai 4 kali. Lalu yang nanya protes. Nah, saya makan 1x1 aja keliengan. Nanya masih muda. Ya, tentu beda reaksinya dengan orang yang sudah lansia, dia butuh lebih banyak. Sakit autoimun, RA, minum SOP 100 2 bulan lepas obat, diganti Subarasi, minum jalan 1,5 bulan, Subarasinya itu 2x1 per hari. Nah, sekarang sendi, tangan, dan lain-lainnya sakit. Apa takarannya mungkin harus dikurangin? Atau apa ini memang efek detoks dari Subarasi dan Utsukushi bisa membuat jadi sakit sendi mungkin jadi berpengaruh? Atau gimana, Dok? Ya, itu tadi saya ingatkan. Pada autoimun itu, reaksi detoks itu bisa menimbulkan flare. Bisa kambuh dia. Jadi mulai dengan SOP. Nah, karena SOP diganti Subarasi, mulainya juga adaptasi lagi dari depan. Ya, karena tubuh kita kan belum mengenal dua peptida yang baru itu. Jadi diperkenalkan pelan-pelan supaya efek detoksnya tidak terlalu hebat. Ya. Dikurangi, kalau perlu di stop dulu biar reda. Nah, mulai lagi masuk Subarasi takaran rendah, naikkan secara bertahap, tidak ada reaksi negatif, baru tambahkan Utsukushi kalau diperlukan. Itu aja, itu prinsip untuk semua kondisi. Ya. Jadi autoimun juga kita tidak perlu hafalkan autoimun jenisnya apa, karena pada dasarnya sama. Autoimun itu karena sistem imunnya yang error. Cara kerja kita, mekanismenya juga sama. Jadi nggak usah pikirkan jenisnya apa. Oke. Nah, ini ada yang tanya, bisa untuk hepatitis B. Ini kalau untuk Utsukushi hanya hepatitis C. Kalau B, mungkin A, B, karena dekat sama C itu nggak bisa sih. Harusnya ya. Bisa. Maksudnya kita punya sistem imun kan yang di Utsukushi itu innate. Gitu ya. Innate itu memang tidak spesifik antibody. Ya. Jadi
dia bisa untuk semua infeksi. Gitu. Karena yang dia lawan bukan infeksi virusnya secara langsung, tapi dia membangun sistem imunnya. Sistem imun itulah yang nanti bertugas mengenali sel yang terinfeksi lalu dihancurkan. Gitu ya. Jadi bukan hanya untuk C, hepatitis yang manapun itu kita bisa berikan. Dan pada penelitian itu hepatitis C juga tidak dikatakan soal virus load hepatitis C-nya menurun ya. Dia hanya katakan hepatic enzimnya menurun. Itu menunjukkan perbaikan dari livernya. Peradangannya bisa dikurangi. Ya, karena kalau peradangan berjalan terus, selnya itu bisa mengalami sirosis dan suatu waktu menjadi kanker. Ya, jadi jangan terfokus pada kata hepatitis C-nya. Oke, ini dok, mohon pencerahan pasien gagal ginjal, udah cuci darah 2 kali seminggu. Berapa saset takarannya untuk konsumsi Subarasi per harinya? Balik lagi bukan soal dia udah 2 kali atau 3 kali. Jangan tanya takarannya berapa. Kita selalu mulai dengan takaran rendah. Untuk yang ada penyakit itu minimal 2 kali 1. Ya, minimal. Nanti dilihat pasien ginjal ini sakitnya sudah berapa lama. Ada faktor pencetus lainnya apa? Kencing manis, darah tinggi gitu. Ini makin banyak komplikasi, kita akan butuh takaran yang lebih banyak gitu ya. Khususnya SOP ini ya. Cuma bukan berarti makin banyak makin baik. Situ kita perlu pikirkan keseimbangannya. Ya. Pasien ini umurnya berapa, beratnya berapa, tentu ada perkiraan. 3 kali 1 cukup nggak? 4 kali 1 cukup nggak? Kalau cukup, ya cukuplah. Tidak usah ditambahkan terus. Jadi jangan minta resep ini persisnya berapa kali berapa. Tidak akan ada. Dok, untuk penderita otak kekurangan dopamin, kira-kira bisa terbantu nggak dengan Subarasi atau Otsukushi? Kita tidak akan fokus juga yang terlalu detail ya. Apakah akan menaikkan dopamin, akan menaikkan serotonin, kita mana tahu. Yang kita tahu itu adalah dia meregenerasi selnya. Kalau sel yang memproduksi dopaminnya bisa diperbaiki, ya otomatis dopaminnya akan meningkat. Jadi kita ini bukan obat. Kalau orang Parkinson dikasih obat Parkinson, memang dia secara spesifik merangsang produksi dopamin. Produk nutraceutical tidak seperti itu cara kerjanya. SOP itu hanya meregenerasi sel yang menghasilkan dopamin itu. Kalau memang bisa terkejar selnya itu bertambah baik, ya otomatis produksinya juga akan lebih baik, gitu ya. Tapi kita tidak pernah mengklaim bahwa ini akan menaikkan dopamin. Jangan bolak-balik tanya soal label penyakit dan kimia-kimia indikator itu. Apakah akan menaikkan nitric oxide? Bukan begitu cara kerja kita. Kita bekerja lebih general, regenerasi sel dan aliran darah. Kalau dua hal itu bisa diperbaiki, semua kondisi mestinya akan membaik. Nah, membaiknya apakah bisa memajukan penyakit yang ada sekarang, itu dilihat individual, tidak bisa disamaratakan. Makanya kita juga tidak bisa mengandalkan testimoni. Oh bisa tuh pada pasien itu bisa membaik Parkinsonnya. Ya belum tentu itu terjadi juga pada pasien yang lainnya. Karena kondisinya kan berbeda-beda. Ya, diusahakan dari takaran yang kecil sampai 4 kali 1, kalau perlu 3 kali 2 itu yang biasa takaran tinggi itu diupayakan. Dan jangka waktunya kita batas itu 6 bulan. Kalau 6 bulan tuh sama sekali tidak ada kemajuan, tidak usah diteruskan. Karena
berarti regenerasinya tidak bisa mengejar penyakit. Dok, mohon bantuannya. Kalau untuk psoriasis sendiri, apakah ada saran? Kakak saya udah 17 tahun psoriasis itu, tapi belum kunjung sembuh juga, dan baru ingin mencoba produk EFC. Kira-kira apa kombinasi, atau satu aja mungkin, atau apa dok? Psoriasis termasuk di autoimun itu mulai dengan subarasi. Dari 1x1, perhatikan apakah terjadi flare, tambah hebat gitu, kurangi. Kalau tidak terjadi, boleh kita naikkan 2x1 sampai 4x1, tergantung dia berapa lama, berapa parah. Kenapa ya dokter minum Otsukushi 2 bulan BAB, malah 3 hari baru keluar? Maksudnya gimana nih? Kata-katanya. Mungkin dia mau tanya, iya, Otsukushi tentang lebih ke arah pencernaan mungkin dok ya? Otsukushinya bikin dia jadi susah BAB. Mungkin. Itu juga sudah dilaporkan oleh pengguna yang lainnya ya. Otsukushi itu agaknya tuh memang kalau dalam Chinese medicine tuh lebih panas sifatnya. Sampai ada yang jadi sariawan juga. Itu gitu ya. Nah, jadi di situ artinya buat orang itu takarannya terlalu tinggi buat dia gitu. Ya, makanya kita tidak bisa samakan si A minum 4x1 nggak apa-apa ya, belum tentu si B minum 4x1 nggak apa-apa. Ya, jadi dia kalau mengalami jadi susah BAB, kurangi takarannya, perbanyak air minumnya, perbanyak buah-buahannya karena buah-buahan tuh lebih bersifat dingin nanti. Dok, kalau untuk sekedar jaga kesehatan aja, minum SOP atau Otsukushi-nya boleh 1-3 saset aja atau satu aja? Doyan kali mungkin dok ini dok. Tergantung umur, juga tergantung gaya hidup sehat lainnya tuh bagaimana. Kalau dia tinggal di area yang banyak polusi, tentu kerusakan lebih banyak. Ya, jadi kita sekali lagi tidak ada hukum keseragaman. Kalau orang sehat cukup 1x1. Dia sehat Minimal ya tapi dok, 1x1 itu ya dok. ya itu minimal 1x1. Tapi kalau dia perokok, dia tidurnya kurang, dia kerjanya banyak stres, mana bisa kita samakan 1x1? Ya, itu makanya kita bilang sesuai kebutuhan. Ya. Kalau dia 2x1 baru merasa lebih sehat, ya kebutuhan dia di 2x1. Sama ini SOP Subarasi tidak menyebabkan darah encer pada orang normal ya. Jadi ini juga dari tadi saya ketemu banyak takut kalau minum Subarasi darahnya tuh encer banget apa segala macam kayak gitu. Enggak. Ya memang pertanyaan seperti ini ya, anti agregasi itu. Saya pernah bahas tuh cara kerja obat anti agregasi itu kan melalui titik tangkap reseptor di trombosit. Nah, ternyata titik tangkapnya itu lebih dari satu, itu ada banyak. Makanya dokter sering kombinasi aspirin dengan clopidogrel, itu karena titik tangkapnya berbeda. Jadi diharapkan dengan kombinasi itu dia lebih mampu lagi untuk mencegah trombositnya saling melekat, gitu ya. Tapi dengan kondisi hipoagregasi pun itu mestinya tidak bikin orang tuh jadi berdarah-darah, gitu. Karena antiagregasi berbeda dengan antikoagulan. Kalau antikoagulan itu zat pembeku darahnya, bukan selnya. Nah, itu yang berperanan lebih kuat tuh menimbulkan perdarahan spontan. Jadi jangan khawatir dia akan terlalu encer sehingga resiko berdarah-darah di berbagai tempat. Tapi kalau dia memang ada resiko akan berdarah, misalnya dia mau menghadapi operasi gitu ya, kita jangan menambah masalah.
kita stop aja dulu ya, sesuai dengan kebiasaan di medis. Kalau orang mau operasi, aspirin, clopidogrel harus di stop 3 hari. Kita ikuti 3 hari, nggak usah konsumsi. Nanti sesudah operasi baru dilanjutkan gitu. Kita kan mau bikin solusi, bukan menambah jadi masalah. Oh ini, kalau ini tentang kulit, Dok. Saya lagi hamil 30 minggu, rencananya saya akan sesar. Kalau konsumsi Subarasi dan Utsukushi buat ngilangin luka, maksudnya ngilangin bekas luka gitu ya, Dok ya. Mendingan dikonsumsi dari sekarang atau nanti setelah operasi atau gimana? Tujuannya sih ini saya ingin supaya bekas sesar nanti cepat kering. Selesai operasi itu kan berarti semua perdarahan itu sudah diikat rapi, dia tidak terjadi perdarahan, baru dimulai. Nggak usah buru-buru untuk konsumsi Subarasi ini. Kita cari aman saja. Tadi ada yang koreksi 7 hari stop, gitu ya. Selama waktu saya di rumah sakit sih peraturan kita 3 hari. Nggak tahu kalau sekarang ada tambahan menjadi 7 hari. Mungkin karena obatnya yang lebih banyak macam. Dengan anemia. Kalau anemia, Dok, ini anemia aplastik. Oh, saya pernah dengar. Bisa Anemia aplastik itu kan produksinya yang berkurang, pabriknya di sumsum tulang itu dia kurang produksinya. Nah, kalau urusan dengan sel itu sudah jelas Subarasi, ya, bukan Utsukushi. Nah, Utsukushi dalam kaitan dengan sel imun tadi itu mengaktifasi, menggalakkan, khususnya tadi NK sel itu. Dan juga pada penelitian yang ditampilkan leukopenia bisa pulih lagi. Itu leukopenia yang terjadi karena rangsangan dari luar. Jadi dengan sengaja dibikin kondisinya leukopenia, Utsukushi bisa memulihkan. Pada kondisi infeksi virus juga sering terjadi leukopenia. Nah, di situ peranan Utsukushi berkaitan dengan infeksinya dan pemulihan itu. Tapi untuk jaringannya sendiri, itu yang paling umum ya Subarasi, SOP itu. Selamat sore, izin bertanya. Cucuku umur 4 tahun kemarin periksa dokter. Oh iya, ini cucuku umur 4 tahun kemarin periksa ke dokter ada infeksi usus katanya. Setelah minum obatnya, sekarang kepalanya pusing-pusing. Saya menyarankan cucu saya supaya dikasih Subarasi. Sebaiknya takarannya gimana kalau untuk anak 4 tahun? Dan diminumnya setelah makan, ya kalau diminumnya bebas ya, lagi itu kita pernah bahas ya dok ya. Tinggal dijaga aja sebelum makan. Dan sebelumnya ada alergi susu sapi juga cucunya ini. Kira-kira konsumsi Subarasi aja atau ditambah Utsukushi? Kalau alergi, kita kasih SOP. Ya. Untuk anak tuh SOP 100 tuh lebih pas karena dia memang tidak membutuhkan anti hipertensi, anti agregasi. Ya. Nah, karena sekarang belum ada, ya kita gunakan yang ada, itu Subarasi. Nah, diingat Subarasi itu kadarnya lebih tinggi, SOP-nya 150. Jadi dia cukup setengah saset per hari, karena dia masih balita. Dia belum perlu Utsukushi, karena makanannya juga masih
masakan dari ibu kan, belum jajan di warung, belum makan macam-macam. Belum makan gorengan. Iya. Oke, jika penelitian tapi masih autoimun. Jika ada pasien menderita kanker, tapi ada autoimun. Jika ada pasien menderita kanker, tapi ada juga autoimunnya, sebaiknya konsumsi mana yang lebih ditekan, dok? Maksudnya lebih diperbanyak? Apakah subarasinya ataukah unsur-unsurinya? Tetap kita mulai dengan subarasi. Hmm. Kalau kita langsung dua-dua, lalu autoimunnya bikin kekambuhan, kita menimbulkan masalah baru lagi, jadi 3 penyakitnya. Toh untuk melawan kanker itu bukan hal yang berlangsung segera ya. Itu perlu waktu juga membangun sistem imun, memperbaiki jaringan. Jadi nggak usah buru-buru, tetap lakukan prosedur start low, go slow itu. Cuma berapa slow-nya tergantung reaksi detoxnya bagaimana. Jadi nggak perlu coba takaran 1x1 1 minggu misalnya. Nggak perlu seminggu kalau memang tidak ada detoxnya. Dicoba 1-2 hari tidak ada reaksi negatif, naikkan. Nah, subarasinya kalau dia ada autoimun ya belakangan sampai takaran SOP-nya itu 4x1 tidak ada reaksi, kita bisa tambahkan unsur-unsurnya. Ya, itu pendapat saya. Kalau orang lain tuh aman-aman aja, dua-duanya sekaligus masuk, ya syukurlah aman pada pasien yang itu. Tapi kan belum tentu aman pada pasien yang ada autoimunnya. Oke, ini dok, ada klien saya harus cuci darah, tapi dia nggak mau, hanya mau minum obat dokter. Kakinya udah bengkak sampai paha, tapi sejak minum subarasi dan usukusi, bengkaknya itu udah turun sampai ke lutut, sekarang udah tinggal di pergelangan kaki. Menurut dokter, kalau dia tetap kekeh nggak mau cuci darah, tapi HB-nya rendah sudah naik, tapi kreatinin dari 11 jadi 14. HB rendah jadi naik. Nah, itu gimana? Apa tetap harus dicuci darah, dok? Kreatinin Indikator yang paling kuat itu angka itu estimated GFR-nya berapa. Itu menunjukkan kemampuan ginjalnya itu sisanya berapa. Orang normal kan itu bisa 90-an gitu. Kalau dia 30 itu sudah perkiraan dia tinggal sepertiga. Nah, kalau dia hanya 6 itu sisanya kan tinggal sedikit sekali gitu. Kita berlomba dengan waktu. Apakah pengeluaran racun dengan perbaikannya tuh mana lebih cepat? Kalau lambat perbaikannya, racunnya keburu menumpuk, kan dia bisa merusak otak juga. Toksin-toksin yang tidak dibuang di ginjal itu. Jadi kita nggak bisa memperkirakan ini harus atau tidak, dilihat klinisnya. Nah, di sini dia menunjukkan perbaikan klinis, bengkaknya berkurang. Gitu. Lihat juga data-data labnya, terutama laju filtrasi glomerulusnya itu membaik atau tidak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ini. Dok, saya mau tanya, ada anak umur 7 tahun, tapi kolesterolnya kurang lebih 250. Dosis SOP takaran mungkin ya. Takarannya subarasi berapa banyak yang harus dikonsumsi per harinya? Anak umur 7 tahun kolesterol kurang lebih 250. Ya, itu berarti kondisi genetik ya. Memang dia bawaannya tuh ada kelainan di produksi kolesterolnya. Kita tidak bisa samakan dengan orang dewasa yang kolesterolnya naik karena gaya hidupnya yang buruk. Sama seperti itu diabetes tipe 1 pada anak-anak tidak bisa kita samakan dengan diabetes orang dewasa. Tapi berupaya mah boleh saja. Ya. Jadi takarannya bukan melulu karena dia
kolesterolnya tinggi, kita pakai takaran tinggi. Ingat dia anak-anak, kebutuhan anak-anak ya tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa. Ya paling nggak separuhnya takaran orang dewasa. Kalau masih nggak cukup juga, berarti dia harus gunakan obat. Ya. Jadi obat itu jangan dimusuhin, jangan anti obat hanya mau produk nutrisi saja. Nggak bisa kalau memang dibutuhkan obat masuk, dia bekerja lebih cepat, lebih akurat, kenapa tidak? Tinggal kita seimbangkan bagaimana supaya tidak terjadi efek samping. Nah, di situ peranan menambahkan suplemen tuh supaya lebih seimbang cara kerjanya. Jadi agak salah juga kalau orang sampai bilang obat itu racun gitu ya. Nanti semua dokter jadi tukang racuni pasien. Oke. Antagonis. Saya nggak bisa baca chatnya. Bisa sih harusnya, tapi kecil harusnya. Dok, halo dok, adik saya tumor otak sudah 3,4 cm, sudah kena motorik dan memori jangka pendek. Udah sering pingsan, pengobatan herbal tidak ada hasil sama sekali, mau coba konsumsi Otsukushi dan Subarasi. Kira-kira kalau misalkan dari kondisi yang kayak begitu, per harinya berapa nih? Tumor otak itu problemnya berbeda dengan tumor di tempat lain. Karena kalau dia membesar, dia akan menyebabkan peninggian tekanan intrakranial. Dan itu bisa fatal karena dia bisa menekan pusat pernafasan, pusat jantung yang ada di batang otak. Jadi kita jangan samakan semua tumor. Tanya ke dokternya, ini ada indikasi operasi atau tidak. Jadi jangan kita mengandalkan alternatif lewat nutrisi, tapi tumornya keburu bikin tekanan intrakranialnya meningkat. Di situ perlu konsultasi dengan baik lah. Dicoba boleh aja, tapi hati-hati dengan kondisi keterlambatan itu. Mengingat Subarasi ada ekstrak dari tomat, apakah bisa untuk membantu gangguan prostat? Sama untuk semua organ. Dia meregenerasi semua sel termasuk prostat. Nah, sekarang gangguan prostatnya itu berupa apa? Kalau dia radang misalnya, kita perlu ada Otsukushi ikut masuk. Karena ini berhadapan dengan infeksi, dengan peradangan. Kalau dia kanker juga kita butuh Otsukushi. Tapi kalau dia hipertrofi, karena usia tambah lanjut, itu Subarasi yang menjadi bintang utamanya. Dia menyeimbangkan hormon juga, memperbaiki sel sehatnya. Itu perlu 1 atau 2 macam, dilihat kondisi masing-masing. Dok, jadi suami umur 69 tahun, kreatinin 2 minggu lalu 2, EGFR-nya 3,3, minum SOP 14 hari, sekarang kreatinin 2,1, EGFR 3,1. Apa Subarasinya diterusin atau di stop? Subarasi itu perlu diteruskan. Cuma dengan EGFR hanya 3, itu ginjalnya tuh sisanya tuh sudah sedikit sekali. Jadi apakah keburu untuk membuang racun-racun lainnya? Di situ perlu pemeriksaan klinisnya bagaimana, apakah banyak ngantuk. Ya, kalau begitu pasien itu banyak ngantuk, itu menunjukkan racun di otaknya makin tinggi. Nah, nanti dia kerusakannya jadi permanen di otaknya, kan sayang.
Jadi kalau memang sudah indikasi cuci darah, nggak apa-apa cuci darah. Kita banyak pasien yang cuci darah, dia minum SOP, dia tetap cuci darah, tapi kualitas hidupnya jauh lebih baik. Jadi jangan melulu tuh patokannya hanya cuci darah atau tidak. Jangan. Kualitas hidupnya kalau masih bisa ditingkatkan, dia bisa aktif bekerja, bisa aktif jalan-jalan, kenapa tidak? Nggak apa-apa cuci darah. Katanya tadi revisi, ternyata bukan 3,3 tapi 33, Dok. 33 masih oke, diupayakan terus. Yang penting diperhatikan kalau ada kemajuan teruskan. Ya. Oke. Menjelar keturunan. Dok, kalau ada gangguan kesuburan pada pria, Dok, kira-kira membantu nggak, Dok, untuk subarasi? Ya. Nanti dilihat lagi itu gangguannya seperti apa. Apa spermanya kurang banyak, kurang aktif. Nah, itu kita masih bisa harapkan karena subarasi kan memperbaiki sel-sel. Jadi pada program yang pasangan untuk hamil kan juga dua-duanya kita berikan. Prianya minum, wanitanya minum, karena kita berharap semua selnya diperbaiki, kualitas sperma, sel telurnya juga jadi lebih baik. Jadi kalau pertanyaan apakah akan bisa lebih baik, itu tidak ada cara lain selain mencoba. Oke. Subarasi setelah satu setelah makan. Dok, saya ada minum subarasi 1 kali 1 hanya setelah makan, tapi setiap itu ada efek mual setiap kali diminum. Apa harus stop atau gimana ya, Dok? Subarasi memang bisa bikin rasa begah. Ya. Kalau mahnya tuh sensitif, dia akan alami itu. Itu tipsnya aja, tip and triknya. Kalau dengan 1 saset langsung dia mengalami efek tidak enak, minumnya sedikit demi sedikit. Jadi habis makan, minum sebagian, nanti setelah setengah jam, 1 jam, minum lagi. Pokoknya disesuaikan supaya mahnya tidak menolak. Jadi ini program jangka panjang. Kita sekali lagi tidak perlu buru-buru untuk mencapai takaran tinggi. Yang penting dia bisa adaptasi, dikonsumsi sampai takaran yang dibutuhkan, dan jangka panjang. Minimal 3 bulan. Tadi ada tanya katarak, saya sempat lihat ya. Iya. Sekali lagi kita tidak bisa menargetkan suatu label penyakit. Ya, nanti habis katarak kan nanti muncul glaukoma bisa nggak, pterygium bisa nggak. Jadi jangan begitu. Kita balik selalu ke prinsip terapinya, dia meregenerasi sel. Tapi dia tidak bisa merubah struktur. Jadi kalau katarak tuh sudah diisi dengan macam-macam kristal yang membuat lensanya keruh, kita tidak bisa bikin dia jadi jernih lagi. Gitu ya. Tapi kalau mau diupayakan, kita juga berharap siapa tahu memang bisa. Gitu ya. Karena saya pernah dapatkan pengguna stem cell lainnya, tapi ini pada hewan gitu ya, itu katarak pada doginya tuh membaik. Berarti stem cell juga bisa membuat perbaikan seperti itu. Cuma pada manusia dan dengan SOP kita belum ada testimoni ke sana. Terlalu pagi kalau kita bilang bisa gitu, jangan. Itu nanti PHP lagi. Dok, apa benar pada box subarasi kan ada mengandung stevia? Apakah benar stevia itu meningkatkan resiko efek negatif terhadap orang yang sedang pengobatan jantung, ginjal, dan bahkan kanker? Dan lainnya termasuk steroid. Pemanis alami, saya nggak pernah dengar itu bikin efek samping sebegitu hebat. Ya, apalagi takaran kita kan tidak banyak stevianya itu. Itu hanya
untuk sensasinya tidak terlalu mengganggu gitu. Jadi dia hanya menutupi rasa tidak nyaman aja. Ya. Tapi dibandingkan dengan regenerasi sel yang mungkin terjadi, tentu kita pilih kemungkinan yang lebih besar hasil positifnya daripada efek negatifnya. Intinya kalau dia tidak mencoba, kondisi yang sekarang ini akan tetap begitu dan akan makin menurun. Kita mengenal kondisi penyakit kronis itu spirally downward. Makin lama makin menurun. Tinggal kecepatannya saja. Menurunnya dalam sebulan, setahun, atau 5 tahun. Gitu. Ya, kalau tanpa ada intervensi. Ini sekarang kita ada harapan intervensi produk yang bisa memperbaiki regenerasi sel. Kita wajib coba. Ya, peluang kalau tidak diambil ya luput peluang itu. Menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan itu kalau dalam pengertian negatif itu kayak ketagihan gitu ya. Itu jelas tidak kalau ketagihan. Kita mau produk ini mau di stop kapan aja silakan tanpa muncul efek withdrawal seperti orang sakau itu, nggak pernah kejadian. Tapi kalau ketergantungan dalam arti ini sudah bagus nih, kalau saya stop mundur lagi nggak? Ya mundur lagi lah, kan kita degenerasi berjalan terus, usia tambah terus, otomatis kita mundur. Produk ini kan mensupport untuk melawan efek degenerasi itu. Nah, apakah harus menggunakan produk ini terus? Ya nggak harus. Kalau dia punya gaya hidup, punya bahan makanan yang punya efek sama meningkatkan regenerasi sel, bisa aja diganti. Gitu. Atau dia ketemu produk lain yang juga bisa bikin regenerasi sel, ya silakan. Gitu. Jadi ketergantungannya seperti itu. Biasanya orang kalau sudah maju dan dia mengingat kondisinya waktu sakit, orang akan teruskan pakai. Ini Subarasi sering pusing, sering sakit badan. Ya. Banyak keluhan serupa seperti itu. Jadi jawabannya sama seperti tadi ya. Ini produk yang baru buat tubuhnya butuh adaptasi. Kurangi, kalau kurangi masih ganggu juga, di stop dulu. Air minumnya ditambah. Lalu jangan lupa sayur dan buahnya, karena itu juga bahan detoks alamiah. Batu empedu. Produk kita tuh tidak didesain untuk menghancurkan batu. Ya, dia hanya urusan regenerasi sel. Nah, batu empedu itu ada kaitan dengan kolesterol dan kurang aktivitas. Jadi kalau dia masih makan kolesterol banyak dan tidak banyak beraktivitas, ya itu pasti nggak jauh-jauh akan muncul lagi batu empedu yang baru. Jadi ini bukan obat penghancur batu. Jadi yang antagonis apa ya? Ini saya nggak bisa baca chat di sini, kenapa? Ini yang antagonis. Ini tadi dokter bilang bahwa tidak mau sifatnya antagonis dengan obat-obatan. Maksudnya jangan benci obat gitu ya dok ya? Ya. Seperti imunosupresan. Lalu bagaimana dengan yang masih rawat jalan dengan obat-obatan tersebut? Bagaimana pendapat dokter kalau kondisinya begitu? Saya penderita SLE. Saya sekarang konsumsi SOP Subarasi. Dulu memang sempat SOP 100, tapi tidak memiliki perubahan signifikan, hanya meningkatkan nafsu makan. Sendi bengkak dan nyeri saat konsumsi SOP 100, sistem kerjanya bagaimana? SOP terhadap autoimun, targetnya kemana dan bagaimana? Pertanyaannya itu, dok. Tadi di slide saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau untuk autoimun yang terutama kita SOP. Bagaimana dia bisa
memperbaiki alergi dan autoimun itu kita tunggu penelitian para ahlinya di bidang imunologi. Kita hanya mendapatkan fenomena memang pengguna SOP testimoninya itu membaik alerginya, alergi yang lebih cepat bereaksi. Lalu autoimunnya juga jelas klinisnya membaik. Nah, kalau secara teori kita hanya bisa kaitkan itu dengan peran regulator T-cell yang memang tugasnya itu mengerem fungsi imunologis jangan sampai kebablasan. Jadi mungkin pada alergi dan autoimun fungsi regulator T-cell-nya ini kurang baik. Dan SOP lewat regenerasi selnya mungkin dia membuat regulator T-cell-nya itu lebih berperanan lebih aktif. Makanya bisa terjadi perbaikan klinis. Itu yang saya bisa pikirkan saat ini. Ayah saya Parkinson. 6 tahun yang lalu ke Penang, dokter di sana bilang udah nggak ada obatnya. Hanya ada cara untuk memperlambat penurunannya. Sekarang sudah 2 minggu minum Subarasi dengan takaran 2x1. Puji Tuhan progresnya sangat banyak. Saya mau tanya, berapa lama dosis 2x1 ini boleh dipertahankan? Apa mungkin nanti setelah 1 bulan saya boleh turunin atau gimana, Dok? Usianya berapa? Nah, usianya belum. Mungkin bentar lagi dia pasti jawab. Banyak kan Parkinson sih usianya udah mulai lanjut ya, karena itu termasuk degeneratif. Nah, dengan 2x1 bisa membaik itu sudah takaran yang minimal itu. Ya, jadi kalau diturunkan, saya usia 60 dok. Iya, 60 lagi. Saya sarankan kalau dia bisa baik dengan 2x1, ya teruskan saja, jangan diturunkan. Ya, kita ambil prinsip tim basket, don't change the winning team. Ya. Kalau sudah lagi menang posisinya, jangan ganti anggota timnya. Ya, teruskan aja. Oke. Saya perokok dan ada gigi berlubang. Saya konsumsi Subarasi dan Utsukushi 1x1. Di hari keempat gusi saya bengkak sampai hari ini. Hari ini ketiga sampai hari ini. Apa ini efek Subarasi? Gusi bengkak. Aduh. Kenapa nggak nanya apa ini efek rokok dan gigi berlubang? Heran juga gitu, kenapa produk yang selalu disalahkan. Gigi berlubang kan juga bisa bikin infeksi lokal. Ya, bisa bikin abses lokal, bengkak juga. Dan rokok itu jelas radikal bebasnya tinggi. Dia menurunkan sistem imun, baik lokal maupun sistemik. Ya. Yang jelas-jelas tidak baik buat kesehatan yang disingkirkan lah. Gigi berlubang itu nggak ada jalan lain selain ke dokter gigi. Tidak ada obat yang bisa bikin gigi berlubang itu jadi tambal otomatis. Ya. Dokter gigi jalan keluar satu-satunya. Ya, ini ada yang nanya lagi. Leukemia tadi udah dibahas ya, Dok ya. Leukemia yang tentang Subarasi dan Utsu. Leukemia sekali lagi itu kanker darah, berbeda dengan kanker jaringan padat ya. Jadi pertumbuhan tumor atau kanker yang biasa kita kenal itu berbeda dengan kanker darah. Kanker darah tuh NK cell tuh tidak punya peranan melawan kanker darah. Karena itu error di produksinya, di pabriknya. Jadi Subarasi lebih punya tempat di situ untuk memperbaiki pabriknya. Tapi kalau ada kaitan dengan dietnya yang buruk, nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, kita bisa tambahkan tambahkan Utsukushi untuk memperbaiki kondisi ususnya. Itu logika berpikirnya seperti itu. Ini pertanyaan yang tadi, Dok, yang kalau yang mau operasi terus stop 3 hari atau 7 hari itu,
Itu kan subarasi. Nah, ini dia tanya untuk usukusinya. Sama ya, Dok, atau enggak? Cukup sih nggak terlalu pengaruh. Ya. Tapi kalau dia mau operasi, kita kasih eksekusi kan dia ada efek nanti ke BAB-nya. Biasanya juga pasien kan akan dipuasakan total. Hmm. Prinsipnya sesudah operasi saja baru mulai cari yang aman saja. Tadi ada sepintas mengenai kemo, sedang kemo, apakah produk ini diteruskan atau enggak. Nah, ini berhubungan nanti dengan opini dari dokter yang menangani. Ada isu pada saat kemo atau radiasi itu dihindari makanan yang bersifat antioksidan, ya, karena dia melindungi sel, dikhawatirkan melindungi juga si sel kankernya, sehingga efek kemo dan radiasinya jadi sepertinya berkurang. Itu isu di akar kemoterapi. Ya. Jadi di situ kita perlu transparan sama dokternya, boleh atau enggak. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau dokternya melarang ya ikuti aja dulu. Karena kan dia yang sedang jadi kaptennya di sana. Sesudah selesai semua, kita baru mulai lagi dengan subarasi eksekusinya, silakan. Itu kan kita tidak menimbulkan konflik. Gimana pendapat dokter untuk konsumsi SOP subarasi cuman sepertiga saset karena alasan ekonomi? Tergantung tujuan ya mungkin, Dok, ya? Sepertiga saset. Iya. Nanti itu kalau kita bandingkan minum susu, orang mestinya segelas, dia minumnya 1 sendok gitu. Kan efeknya jadi kurang juga. Cuma bagaimanapun sepertiga itu masih lebih baik daripada dia tidak minum sama sekali. Itu prinsip di nutrisi seperti itu. Ada pasien wanita usia 50 tahunan punya tumor pada tulang punggung. Pasien sudah konsumsi subarasi dan utsukusi sebanyak 1 box dengan dosis 2x1. Belakangan ini pasien sering merasakan kesemutan yang lumayan kuat pada persendian. Apakah ini merupakan bentuk dari regenerasi dari SOP dan utsukusi? Regenerasi itu tidak bikin masalah. Yang bikin masalah itu detoxnya. Jadi kalau dengan 2x1 itu tidak terlalu tinggi, ya itu standar kalau mau ada penyakit. Jadi bisa solusinya minum airnya diperbanyak saja. Sama tadi sayur buahnya juga diperbanyak karena antioksidannya kan juga tinggi pada sayur dan buah itu. Kalau produk AFC yang ada antioksidan juga itu lutein siap itu banyak buah berinya itu juga antioksidannya tinggi. Kalau untuk aritmia, Dok, subarasi ya? Ya, aritmia tuh agak spesifik, itu menyangkut kelistrikan. Ya. Jadi nanti jenis kelistrikannya itu apakah jadi cepat atau ada blok, itu beda-beda juga hasilnya. Subarasi bersifat umum, dia memperbaiki selnya, tapi apakah akan efektif melawan aritmianya, kita nggak tahu. Jadi konsulkan ke dokternya kalau memang harus masuk obat, karena aritmia ada yang berbahaya. Gitu. Kalau memang harus masuk, ya makanlah obatnya, jangan takut. Subarasinya tetap dimakan, supaya kalaupun ada efek samping bisa cepat diregenerasi selnya. Nah, itu epilepsi, ada pertanyaannya. Epilepsi itu setiap kali dia serangan itu ada sel otak neuron yang rusak. Kejangnya makin lama makin banyak sel yang rusak. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu subarasi, jelas perlu. Kalau enggak akan makin rontok sel neuronnya, makin buruk keadaannya. Ya, dia perlu, epilepsi perlu subarasi. Apakah epilepsinya akan hilang? Kita tidak bisa jamin karena kerusakan yang sudah ada berapa banyak kita tidak tahu.
ya, tapi dia wajib untuk ditolong. Obat kejangnya tetap dilanjutkan. Obat kejang, obat anti epilepsi itu efeknya ke liver. Subarasi juga akan membantu livernya supaya regenerasi. Gitu. Nah, itu pemikiran holistik itu di sana. Silakan obat yang memang harus masuk, masuk. Tapi kita imbangi dengan regenerasi supaya kerusakan tidak terjadi di tempat lain. Dok mau tanya, usia 56 tahun, ada diabetes, darah tinggi, gangguan ginjal, belum pernah cuci darah. Untuk tahap awal, baiknya konsumsi Subarasi itu berapa banyak dulu, dan apa perlu ditambah Utsukushi untuk bantu detox? Ya, jadi tahap awal selalu kita mulai hari ini 1x1 diobservasi dia ada gejala yang tidak menyenangkan atau enggak. Kalau tidak ada, besok dicoba 2x1. Sama, intinya observasi detoxnya mengganggu. Kalau terjadi efek detox, jangan dinaikkan dulu. Ya, minum air, kalau minum air dia masih hebat, turunkan lagi takarannya. Kalau begitu banyak, kemungkinan dia butuh 3x1, 4x1. Utsukushi bisa ditambahkan karena penyakitnya banyak, kemungkinan di ususnya juga bermasalah. Ya, jadi bantu detoxnya itu cukup 1x1 atau 2x1. Ya, jadi berbeda kalau menghadapi kanker, Utsukushi tentu lebih tinggi 4x1 sampai 3x2. Ya. Oke. Kalau hanya detox cukup 1 sampai 2 saset per hari. Ada pertanyaan satu, menghilangkan lemak di mata. Ya. Ini mirip-mirip dengan menghilangkan perkapuran di sendi misalnya. Kalau kita bayangkan, kalau produk ini bisa menghilangkan lemak di mata, nanti dia menghilangkan lemak di tempat lain bagaimana? Kan repot juga kita. Sama, menghilangkan perkapuran di sendi. Nah, kalau perkapuran di tulang ikut menghilang bagaimana? Jadi tentu tidak begitu cara kerjanya produk ini, gitu ya. Dia tidak didesain untuk gangguan lokal berupa pertambahan lemak dan tulang itu, kapur itu. Nah, itu mesti pakai cara lain. Oke.